Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita bertemu lagi di dalam ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, baik secara online maupun onsite. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita akan doa saat teduh. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, di mana pada malam hari ini Tuhan, kembali kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan yang kudus. Kami mau beribadah kepadamu dalam ibadah persekutuan doa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang beracara di tempat ini. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin. Tuhan, kami juga mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Sebagai manusia kami ini lemah Tuhan, tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Sucikan dan layakkan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang hidup di dalam terang kasih-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian berjejakan anugerah. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Hendri Liang. Untuk waktunya kita persilakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami masih diberi kesempatan untuk doa bersama, juga merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh yang Kudus memimpin kami masuk ke dalam renungan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Kota Bentengku. Nas firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 59 ayat 18 yang berbunyi demikian. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa peperangan antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung lebih kurang 1 bulan lamanya. Banyak tentara yang meninggal dunia, baik dari pihak Rusia maupun dari Ukraina, juga warga sipil banyak yang mati akibat peperangan ini. Jutaan warga negara Ukraina harus mengungsi ke negara tetangga untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Nah, menurut data Komisioner Tinggi PBB per tanggal 9 Maret, jumlah warga Ukraina yang mengungsi ada 1,41 juta ke negara Polandia dan ada 214,16 ribu ke Hongaria, 165,19 ribu ke Slovakia, dan lain sebagainya. Nah, sampai sejauh ini jumlah pengungsi Ukraina sudah tembus 3 juta jiwa. Mereka begitu bersusah payah mencari tempat perlindungan yang aman bagi diri mereka maupun keluarga mereka sendiri. Ini adalah masa-masa yang paling sulit yang harus mereka lalui. Jikalau mereka tidak melarikan diri, mencari tempat pengungsian yang aman, mungkin saja mereka akan mati dihantam bom ataupun senjata perang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat demikian Daud pada saat itu. Ia harus melarikan diri dan mencari tempat pengungsian yang aman. Daud harus membawa keluarga dan para pengikutnya untuk melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, konteks Mazmur yang ke-59 ini adalah Tuhan telah membebaskan Daud dari tangan Saul. Di mana pada saat itu Saul menyuruh orang untuk mengawasi Daud di rumahnya, supaya ketika ada kesempatan mereka mau membunuh Daud. Daud adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Bagi Daud tidak ada tempat perlindungan yang aman selain Tuhan. Bagi Daud, Tuhan adalah kota benteng baginya. Kota benteng itu berarti adalah berbicara tentang satu tempat perlindungan. Ketika berada di dalam kota benteng berarti dia aman dan selamat. Nah, dalam kondisi yang mencekam, dalam kondisi menghadapi ancaman pembunuhan dari Raja Saul, Daud dia berdoa kepada Tuhan. Daud menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kita lihat Daud sendiri tidak pernah melakukan pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Sekalipun Daud dia ada kemampuan dan punya kesempatan untuk melawan serta membunuh Saul. Namun ia tidak pernah melakukannya. Mengapa? Sebab Daud takut akan Tuhan. Daud tidak berani membunuh Saul yang sudah diurapi oleh Tuhan. Daud lebih memilih menyerahkan pembalasan, penghakiman kepada Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa.
Daud mampu mengendalikan dirinya dari kebencian dan dendam. Daud mampu memaafkan dan mengampuni musuhnya, Saul pada saat itu. Nah, saudara sekalian, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan membebaskan Daud dari tangan Saul pada saat itu. Namun dari Mazmur 59 ini, jelas dikatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi kota bentengnya Daud. Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan yang teraman bagi Daud. Karena itulah Daud berkata, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Nah, di sini dengan jelas sekali, Tuhanlah yang melindungi Daud. Tuhan yang memberikan keamanan kepada Daud pada saat dia dalam kesusahannya. Bagi Daud, Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan bagi dia. Bagi Daud, Tuhan adalah satu-satunya kota benteng yang teguh bagi dia. Bagi Daud, Tuhan adalah tempat perlindungan yang teraman baginya. Karena itu Daud begitu pagi dia selamat, dia aman, dia bersorak-sorai kepada Tuhan. Dia memuji dan membesarkan Tuhan atas kasih setia dan perlindungan Tuhan atas hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya pada saat ini? Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, mari kita belajar seperti Daud, yang senantiasa percaya dan bersandar kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari semua musuh-musuh kita. Jangan lupa bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar dari semua masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Karena itu, marilah kita percaya dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara hidup Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau yang menjadi tempat kami bersandar. Engkaulah tempat perlindungan yang teraman bagi kami. Engkau tahu bahwa hidup kami menghadapi berbagai rintangan, berbagai tantangan, berbagai kesusahan, tetapi adanya penyertaan dan perlindungan dari Tuhan, itulah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan umat-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Biar kita boleh bertumbuh di dalam iman pengenalan kita akan Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan bernyanyi pujian Kan Guai Chiu.
家里买离开我，这条路我搁爱行，我需要你来作伴。牵我的手，我的主啊，请你莫离开我。有时我会惊，有时毋知安怎行，有时敢若听袂着你的声。牵我的手，请你甲我作伴，予我的脚步悠悠行，行到你的门前，听着你的声，甲我讲，入来我会行。牵我的手，请你甲我作伴，予我的脚步悠悠行，行到你的门前，听着你的声，甲我讲，入来我会行，行到你的门前，听着你的声，甲我讲，入来我会行。Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk perdamaian Rusia dan Ukraina. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami sehati seiman mau berdoa, menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara Rusia dan juga Ukraina, di mana pada saat ini masih terus berperang Tuhan. Tuhan, terjadi peperangan yang mengakibatkan jiwa-jiwa yang tidak bersalah meninggal dunia. Begitu banyak sipil-sipil yang meninggal dunia akibat peperangan ini, dan juga anak-anak yang menderita Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa kiranya Engkau memberikan perdamaian buat dua negara ini agar boleh kembali rukun Tuhan, dan biarlah kedua negara ini boleh menyelesaikan konflik yang ada dengan secara damai Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Ukraina dan Rusia, kiranya Tuhan yang memberikan kelepasan dan kedamaian. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk stabilitas politik, agama, dan ekonomi nasional. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Pada malam hari ini Tuhan juga kami mau berdoa buat stabilitas politik, ekonomi, dan juga keamanan nasional. Tuhan, biarlah negara kami Tuhan boleh mengalami kemajuan di dalam stabilitas, baik dari segi politik, ekonomi, maupun nasional Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dan semuanya di Tuhan kami membutuhkan pimpinan-Mu Tuhan, agar negara kami boleh adil, makmur, dan tentram Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam lawatan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh negara-negara yang ada di dunia ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan keamanan, stabilitas politik, ekonomi, dan nasional boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk persoalan kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga barang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Engkau tahu bahwa negara kami sedang mengalami krisis minyak goreng Tuhan, di mana minyak goreng menjadi mahal dan langka,
dan harga barang begitu melonjak kenaikannya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati kelangkaan dari minyak goreng ini agar boleh kembali berjalan normal Tuhan. Dan harga minyak tidak lagi melonjak begitu tinggi Tuhan. Dan juga barang-barang lainnya Tuhan, semuanya boleh kembali normal Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan atas masalah ekonomi yang melanda di negara kami Indonesia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati Menteri Ekonomi Tuhan, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan, berikan jalan keluar atas masalah ini Tuhan, agar masalah ekonomi ini boleh terselesaikan dengan baik. Kiranya tangan Tuhan turut bekerja di dalam menyelesaikan masalah ekonomi di negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa kiranya COVID-19 bisa menjadi virus yang tidak lagi mengancam nyawa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Engkau tahu Tuhan bahwa COVID-19 sudah ada di Indonesia 2 tahun lebih Tuhan. Negara kami telah beradaptasi dengan COVID-19 ini. Tuhan, kiranya COVID-19 ini tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi semua masyarakat di Indonesia Tuhan, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami serahkan wabah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya wabah ini boleh segera berlalu Tuhan. Dan sekalipun wabah ini masih ada Tuhan, kami boleh beradaptasi Tuhan dengan kondisi imun tubuh yang baik Tuhan. Kami tetap menjaga kesehatan kami. Kami tetap menjaga protokol kesehatan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan wabah ini dari negeri kami tercinta Indonesia, agar kehidupan bangsa dan negara kami boleh kembali normal Tuhan, dan boleh beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan memuji Tuhan, jawaban hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang
Kita akan berdoa untuk persiapan dan pelaksanakan konferensi resort, konferensi distrik, dan konferensi tahunan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam syurga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, buat persiapan dan pelaksanaan konferensi resort, konferensi distrik, dan konferensi tahunan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati konferensi yang akan berlangsung Tuhan. Kiranya Engkau memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan biarlah pelaksanaan konferensi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah semuanya boleh dipilih secara mufakat Tuhan, dan pilihan yang terbaik yang dari Tuhan yang akan memimpin Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pelaksanaan konferensi ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk KKR Jumat Agung pada tanggal 15 April dengan pengkhotbah Pendeta Yo Huangso. Biarlah KKR ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam syurga, kami mau berdoa untuk ibadah KKR Jumat Agung pada tanggal 15 April yang dibawakan oleh pendeta dari Korea, yaitu Pendeta Yo Huangso. Tuhan, kiranya ibadah KKR nantinya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan biarlah dengan urapan kuasa Roh-Mu, KKR ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan, dan semuanya Tuhan boleh diberkati. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk aksi sosial ke Yayasan Pendidikan Tunanetra pada tanggal 17 April. Kiranya semua acara boleh berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam syurga, kami juga mau berdoa untuk aksi sosial ke Yayasan Pendidikan Tunanetra pada tanggal 17 April mendatang. Tuhan, biarlah semua acara yang akan disusun Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah semua yang dibutuhkan oleh Yayasan Tunanetra ini Tuhan, kami boleh berbagi kasih Tuhan, kami boleh berbagi kepada sesama Tuhan. Dan semuanya ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara ke Yayasan Tunanetra ini pada tanggal 17 April mendatang. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan semuanya ini. Terpujilah nama-Mu, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati dengan limpah, dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk persiapan pelayanan MDC selama seminggu ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam syurga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat persiapan kebaktian di gereja kami MDC untuk 1 minggu ke depan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap ibadah yang ada Tuhan, baik itu ibadah kebaktian umum, ibadah persekutuan doa, ibadah youth Tuhan, family fellowship Tuhan, dan juga katekisasi Tuhan. Kiranya semua ibadah yang telah dilaksanakan, dirangkum Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah semuanya yang kami lakukan Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami serahkan gereja kami MDC ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biar MDC boleh bertumbuh hari demi hari Tuhan. Dan semakin banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus boleh menjadi percaya, boleh melihat kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk doa pribadi kita maupun doa keluarga. Mari kita berdoa.
kita akan menaikkan satu pujian, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. 我们一起来念主祷文。Mari kita mengucapkan doa Bapa kami。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, memberikan kita iman dan keyakinan bahwa Tuhanlah kota benteng, Tuhanlah tempat perlindungan bagi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.